Ruas TV, rutin walaupun sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa zid ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi at-tahirin wa ala ashabihi al-mujahidin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, para pemirsa Ruas TV dimanapun Anda berada, semoga semuanya berada dalam keadaan sehat walafiat dan selalu berada dalam naungan keberkahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kembali lagi bersama kami dalam kajian di segmen zikir dan doa dari kitab karya syekh kita, kitab Hisnul Muslim, karya syekh kita Dr. Sa'id bin Ali bin Wahab Al-Qahtani rahimahullahu ta'ala. Dan alhamdulillah, pada pertemuan ini insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan yang baru dalam kitab Hisnul Muslim ini, yaitu doa istisqa, doa meminta hujan. Nah, namun sebelum kita masuk pada pembahasan pada pertemuan kali ini, sebelum itu kita mencoba memurojaah kembali, mereview kembali kajian kita pada pertemuan sebelumnya. Di pertemuan sebelumnya kita membahas doa ketika angin kencang dan guntur. Ya, apa yang dibaca ketika angin bertiup kencang dan apa yang dibaca ketika kita mendengar suara guntur yang begitu keras. Ini sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Namun kita coba melihat sedikit beberapa doa yang telah kita bahas tersebut. Yang pertama, doa ketika angin kencang. Hadisnya ada dalam Sunan Abi Dawud dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Secara singkat beliau mengatakan bahwa saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, fa idza ra'aitumuha, jika kalian melihat angin yang kencang itu, fala tasbuha, maka jangan mencelanya. Wasallallaha khairaha, dan mintalah kepada Allah kebaikannya. Wasta'idzu billahi min syarriha, dan mintalah atau berlindunglah kepada Allah dari keburukannya. Karena itu kita diminta melakukan dalam doa itu meminta dua hal. Yang pertama meminta kebaikannya, dan yang kedua berlindung kepada Allah dari keburukannya. Lafadznya secara khusus bisa kita baca, Allahumma inni as'aluka khairaha wa a'udzubika min syarriha. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu kebaikannya, wa a'udzubika min syarriha, dan aku berlindung kepadamu dari keburukannya. Ya. Ini yang pertama. Jadi doa ketika angin bertiup kencang. Doa ketika angin bertiup kencang. Dalam riwayat yang kedua dalam Sahih Muslim disebutkan di sini bahwasanya Nabi SAW, ini dari istri beliau Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya Nabi SAW jika angin bertiup kencang mengatakan, kalau tadi hanya perintah, maka yang di riwayat yang kedua ini teksnya secara langsung. Beliau mengatakan, Allahumma inni as'aluka khairaha. Ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepadamu kebaikannya. Wa khaira ma fiha, dan kebaikan apa yang berada di dalamnya. Wa khaira ma ursilat bihi, dan kebaikan yang dengannya dia dikirim, ya, angin tersebut. Wa a'udzubika min syarriha, dan saya berlindung kepadamu dari keburukannya. Wa syarri ma fiha, dan keburukan yang ada di dalamnya. Wa syarri ma ursilat bihi, dan keburukan yang dengannya dia dikirim. Lalu Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, ketika langit mendung, taghayyara launuhu, Nabi SAW berubah wajahnya. Wa kharaja wa dakhala wa aqbala wa adbara, Nabi SAW masuk keluar, ya, kemudian maju mundur. Namun ketika telah hujan, surya anhu, Nabi SAW senang, karena Nabi SAW sangat takut jangan sampai mendung yang ada di langit ini justru bukan hujan yang membawa rahmat. Justru nanti dikhawatirkan akan turun azab seperti yang menimpa kaum-kaum sebelumnya, seperti kaum Ad ketika mereka mengatakan bahwa ini hujan yang akan menurunkan hujan kepada kami, ini mendung yang akan menurunkan hujan kepada kami. Ternyata justru azab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada mereka. Nabi SAW seperti itu.
ya. Ketika akan hujan dan ketika melihat angin bertiup kencang, lalu awan mendung dan lain sebagainya, berubah warna langit yang menjadi gelap, Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat khawatir akan terjadi apa-apa. Namun ketika turun hujan, di situ Nabi sallallahu alaihi wasallam baru tenang dan senang, ya. Fa araftu dzalika fi wajhihi, saya mengetahui hal tersebut dari wajahnya. Lalu Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kenapa engkau wahai Rasulullah maju mundur, keluar masuk dan lain sebagainya?" Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La'allahu ya Aisyah, jangan sampai wahai Aisyah sebagaimana kama qala qaum 'ad, sebagaimana yang dikatakan oleh kaum 'ad yang tadi kita sebutkan, ya. Dalam Al-Qur'an disebutkan dalam surat Al-Ahqaf ayat 24, "Falamma ra'ahu 'aridan mustaqbil awdatihim", maka ketika mereka melihat awan tersebut, ya, awan muncul mustaqbila audiyatihim, menghadap dan mengarah kepada lembah-lembah mereka, qalu, mereka mengatakan, hadza 'aridun mumtiruna, ini adalah awan mendung yang akan membawa hujan dan akan menghujani kami dengan air. Ternyata justru itu adalah azab dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengazab kaum 'Ad. Nah, ini dua doa ketika angin bertiup kencang. Kemudian yang terakhir kita bahas pada pertemuan yang lalu adalah doa ketika guntur. Kita mendengar suara guntur yang keras, ya. Dalam Al-Adab Al-Mufrad, riwayatnya berada dalam Adab Al-Mufrad karya Imam Al-Bukhari juga, dari Abdullah ibn Zubair radhiyallahu anhuma, annahu kana idza sami'a ar-ra'da taraka al-hadits, bahwasanya Abdullah bin Zubair ketika mendengar ar-ra'd, ya, guntur, taraka al-hadits, meninggalkan, menyetop pembicaraan. Wa qala, dan membaca doa, subhanalladzi yusabbihu ar-ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi, ya. Subhanalladzi, maha suci zat yang, lalu kemudian disambung dengan ayat yang berada dalam surat Ar-Ra'd, ya, namanya sama dengan Ar-Ra'd yang ada dalam ayat ini, yaitu guntur. Yusabbihur ra'du, yang guntur itu bertasbih bihamdihi, dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Wal malaikatu, dan juga para malaikat, ya, bertasbih memuji Allah, min khifatihi, karena takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Abdullah bin Zubair mengatakan, inna hadza la wa'idun syahidun li ahli al-ardi, sesungguhnya ini adalah ancaman yang keras untuk penduduk bumi. Nah, ini 3 doa yang kita kaji pada pertemuan yang lalu. Nah, berikutnya kita akan masuk pada pembahasan kita pada hari ini, yaitu doa istisqa, doa meminta hujan. Kadang ketika di suatu tempat terjadi musim kemarau yang begitu panjang atau musim panas yang begitu panjang, dan ini kadang dan sering, ya, dilakukan di Arab Saudi, karena di Arab Saudi dahulu waktu kami kuliah di sana, hujan dalam setahun itu hanya bisa dihitung jari, ya, saking sedikitnya. Bahkan mereka kalau sudah musim panas yang berkepanjangan, ini selalu saja mereka melakukan sholat istisqa dan juga doa istisqa, doa meminta hujan, ya, padahal mereka sudah faham bahwa hujan itu sangat sedikit terjadi. Namun begitulah tawakalnya mereka kepada Allah dan bersandarnya mereka kepada Allah, meskipun tahu bahwa hujan itu sangat jarang turun di daerah mereka, tapi mereka tetap saja meminta dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan di negara kita juga, di Indonesia ini, kadang mungkin terjadi musim kemarau yang berkepanjangan, yang terjadi sampai 6 bulan, 7 bulan, 8 bulan hujan tidak turun-turun, sawah sudah kering, dan seterusnya, ya, air sudah susah. Maka di saat-saat seperti itu disyariatkan untuk kita melakukan istisqa, ya, doa meminta hujan. Ya, meskipun sekarang kita ini berada dalam musim yang kurang begitu jelas, ya, karena sebenarnya saat ini sudah masuk musim kemarau, tapi sekarang ini masih hujan, bahkan terjadi banjir di beberapa tempat. Nah, yang pertama, doa istisqa yang pertama ini ada 3, ya. Insyaallah kita akan bahas semuanya pada hari ini. Riwayat yang pertama atau doa yang pertama berada dalam Sunan Abi Dawud dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, qala atatin nabiyya sallallahu alaihi wasallam bawaki. Dalam riwayat yang lain disebutkan iwaki, ya. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam datang dalam keadaan iwaki. Kalau iwaki dalam riwayat yang lain disebutkan iwaki, maka makna iwaki ini adalah mengangkat tangan dan merasa berat. Itu iwaki.
Tapi kalau kita lihat konteks riwayatnya, atati ya, Nabi SAW didatangi, dan ini bentuknya muannas. Bawaki ini adalah wanita-wanita yang menangis. Nah, ini lebih tepat karena memang sesuai dengan kata kerja yang ada dalam hadis ini. Atatin Nabiya, Nabi SAW didatangi oleh bawaki, wanita-wanita yang menangis karena mengadu akan kekeringan yang terjadi atau musim kemarau yang berkepanjangan. Faqala, lalu Nabi SAW berdoa, Allahumma asqina ghaithan mughithan mari'an mari'an nafi'an ghaira dharrin ajilan ghaira ajilin. Qala, lalu kemudian Jabir bin Abdullah mengatakan, fa'atbaqat alaihimus sama'. Lalu kemudian awan datang dan menutupi langit di atas mereka, ya. Awan memenuhi langit yang berada di atas mereka, lalu kemudian menurunkan hujannya. Nah, ini doa istisqa dari Nabi SAW. Allahumma ya Allah, Allahumma asqina. Ya Allah, berikanlah kami hujan. Ghaithan, hujan juga ya. Kalau isqina itu sebenarnya as-suqiyah, itu minum. Ya Allah, berikanlah kami minum. Ghaithan dengan hujan, mughithan. Nah, apa arti mughithan? Apa arti mari'an? Apa arti mari'an? Nanti kita lihat dalam penjelasan lafaz-lafaznya. Nafi'an ghaira dharrin, yang bermanfaat, tidak berbahaya. Ajilan ghaira ajilin, yang segera dan tidak terlambat. Nah, kita lihat lafaz dari doa ini. Iya, yang pertama mughithan. Kalau tadi kan kita sudah tahu Allahumma asqina ghaithan. Ya Allah, berikanlah kami minum. Ghaithan dengan hujan, mughithan. Apa arti mughithan? Mughithan adalah sesuatu yang dapat menghilangkan syiddah wabala, ujian dan ya cobaan yang menimpa kita berupa kekeringan ini. Ya, mughithan, sesuatu yang dapat menghilangkan itu. Ghaithan mughithan, hujan yang dapat menghilangkan bencana, musibah, kekeringan yang terjadi di daerah tersebut. Lalu kemudian mari'an. Apa arti dari kata mari'an? Ya, beda mari'an dengan mari'an. Mari'an adalah sesuatu yang mahmudul aqibah, la gharqa fihi wala hadam. Yang bagus penghujungnya, yang tidak ada terjadi tenggelam di situ dan tidak ada kehancuran. Jadi hujan yang baik ya, hujan yang bagus, yang tidak sampai menyebabkan ada yang tenggelam dan tidak merusak bangunan rumah yang ada. Ini mari'an. Lalu kemudian mari'an. Ya, mari'an adalah hujan yang mumbitan lizuru' wathimar, yang menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan pepohonan-pepohonan. Ini mari'an. Lalu kemudian nafi'an ghaira dharin, yang bermanfaat, yang tidak berbahaya, yaitu dengan menurunkan hujan lalu tercapai apa yang kita mau, dan tidak menghasilkan mafsadah, keburukan. Ya, jangan sampai justru turun hujan yang membahayakan, yang sampai menyebabkan banjir, yang sampai menyebabkan tanah longsor, menyebabkan pohon-pohon tumbang, lalu dan seterusnya. Nafi'an, bermanfaat, ghairu dharin, dan tidak membawa bahaya. Ajilan ghairu ajilin, ya, ajan ghairu ajilin, yang segera, ya, karena kita sudah sangat butuh dengan air, apalagi air ini sesuatu yang sangat primer dalam kehidupan seseorang, ya, dalam kehidupan manusia. Air ini bahkan Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatunya dari air. Wa khalaqna, dan kami menciptakan semua yang hidup itu dari wa khalaqna minal ma'i kulla syai'in hayyin, dan kami menciptakan dari air segala sesuatu yang hidup, ya. Ajilan ghairu ajilin, yang segera dan tidak terlambat. Nah, lalu kemudian di akhir hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu mengatakan fa'atbaqat alaihimus sama. Lalu kemudian langit itu atbaqat, ya, atbaqa as-sama. Yang dimaksud di sini adalah awan. Ketika awan sudah datang, sudah berkumpul dan siap-siap menurunkan hujannya. Nah, pemirsa Ruas TV dimanapun Anda berada, dari hadis ini kita bisa melihat beberapa faidah, ya. Juga dalam riwayat yang lain yang belum sempat saya baca, dalam riwayat yang lain Nabi SAW melaksanakan sholat istisqa secara khusus. Kalau dalam riwayat ini hanya berdoa saja.
dari hadis-hadis tersebut kita bisa mengambil faedah. Yang pertama, disyariatkannya sholat istisqa. Dan nanti kita lihat bagaimana saja tata cara atau jenis-jenis istisqa itu. Apakah harus dengan sholat atau tidak mesti dengan sholat atau bagaimana. Nah, yang pertama bahwa sholat istisqa ini disyariatkan. Dan makna istisqa adalah meminta hujan, ya, meminta hujan. Kemudian jika diadakan sholat istisqa, maka yang afdolnya dilaksanakan secara berjamaah. Jadi sholat istisqa atau istisqa, salah satu caranya adalah dengan sholat khusus, ya, sholat istisqa. Dan caranya berjamaah di lapangan, dan tata caranya seperti sholat id, dari jumlah takbirnya. Jadi di rakaat pertama 7 kali takbir, dan di rakaat kedua 5 kali takbir, dan juga bacaan yang dibaca di situ sama dengan yang disunahkan apa yang dibaca dalam sholat Idul Fitri dan sholat Idul Adha. Ya. Lalu kemudian idza arada al-imam al-khuruj laha, ya, ini diambil dari hadis-hadis yang lain bahwa Nabi SAW ketika akan melaksanakan sholat istisqa itu memberikan nasihat kepada para sahabatnya. Jadi kalau seorang imam keluar menuju lapangan untuk sholat istisqa, maka setelah sholat, ya, diingatkan mereka untuk taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk menjauh dari kezaliman-kezaliman, dan menunaikan sedekah-sedekah yang wajib, karena sedekah yang wajib atau zakat ini salah satu yang menyebabkan hujan itu terlambat turun. Nabi SAW bersabda, "Walam yamna'u zakata amwalihim," dan tidaklah mereka mencegah mengeluarkan zakat harta mereka, illa muni'ul qatara minas sama, kecuali mereka akan dihalangi turunnya hujan dari langit. Lalu dalam perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dikatakan bahwa Nabi SAW keluar menuju salat istisqa ini dalam keadaan mutadzallilan, mutawadhi'an, mutakhashyian, mutadarrian, dalam keadaan yang sangat merendah, dalam keadaan yang sangat tunduk, dan terlihat dalam fisik beliau, ya, cara beliau berjalan sangat merendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini lebih dari sekedar tawadhu. Kalau tawadhu menunduk, tapi mutadzalilan lebih dari itu, ya. Menampakkan kerendahan kita, bagaimana kecilnya kita di hadapan Allah, bagaimana hinanya kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan itu dicontohkan oleh Nabi dalam salat istisqa ini. Kemudian di antara hadis ada juga yang menjelaskan bahwa Nabi SAW keluar menuju lapangan, lalu fastaqbala al-qiblah, lalu kemudian berdoa istisqa dan menghadap kiblat. Lalu kemudian waqallaba rida'ahu, dan membalikkan selendangnya. Ya, tadi Nabi SAW mau membalikkan selendangnya dari yang atas ke bawah dan yang bawah ke atas, tapi karena berat, karena mungkin tidak menjangkau, akhirnya Nabi SAW hanya membalikkan dari yang kiri ke kanan dan yang kanan ke kiri. Lalu kemudian sholat 2 rakaat. Ya, jadi berdoa dulu, lalu kemudian sholat 2 rakaat. Adapun hikmah dari diubahnya selendang Nabi SAW itu diangkat lalu ditaruh ke sebelah kanan ke kiri dan kiri ke kanan. Hikmahnya adalah sebagai bentuk optimis dari Nabi SAW bahwa keadaan yang sedang menimpa beliau berupa kekeringan itu akan segera berganti. Dengan yakni bentuk optimisme Nabi SAW, keadaan yang sedang mereka alami segera berganti menuju diturunkannya hujan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu dilakukan di awal berdoa. Jadi Nabi SAW sebelum berdoa dan mengangkat tangannya dalam istisqa tersebut membalik selendangnya. Lalu kemudian, ya, disunnahkan seorang imam untuk mengangkat tangannya tinggi-tinggi ketika berdoa. Jadi berbeda dengan doa yang biasa, ya, seperti ini. Adapun dalam salat istisqa mengangkat tinggi-tinggi. Dalam hadis dari Anas radhiyallahu anhu mengatakan, lam yakunin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yarfa' yadayhi fi syai'in min du'aihi, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah mengangkat tangannya dalam doa illa fil istisqa, kecuali dalam salat istisqa, hatta yura bayadu ibtayhi, sampai dilihat darinya kedua ketiak Nabi sallallahu alaihi wasallam yang putih.
Jadi yang dimaksud oleh perkataan Anas di sini adalah berdoa ketika khutbah, dan dalam riwayat yang disebutkan Nabi SAW berdoa dalam khutbah Jumat. Dan itu Nabi SAW angkat tangan khusus ketika berdoa istisqa saja. Adapun ketika doa yang lain, maka Nabi SAW tidak mengangkat tangannya dan menurunkannya. Dan begitu juga orang yang mendengar, ya, para jamaah sholat Jumat, ketika mendengar imam dan imam mengangkat tangannya untuk berdoa, maka semua makmum juga mengangkat tangannya untuk berdoa, mengaminkan apa yang diucapkan oleh sang khatib, ya, ketika berdoa. Dalam hadis Anas juga, lamma rafa'a yadayhi hina istasqa, ketika Nabi SAW mengangkat kedua tangannya ketika istisqa, doa istisqa, fi khutbatil jum'ah, dalam keadaan khutbah Jumat, rafa'an nasu aydiyahum, yang lain manusia, para makmum jamaah juga mengangkat tangan-tangan mereka. Ya, kemudian ini Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan bahwa istisqa itu ada 3 jenis. Nah, ini yang kita sebut tadi, bahwa bagaimana sebenarnya istisqa itu? Apakah harus dengan sholat, ataukah tidak harus dengan sholat, atau bagaimana? Nah, Imam An-Nawawi menyebutkan bahwa bentuk dari istisqa ini ada 3. Yang pertama, al-istisqa bid-du'a min ghairi shalah. Doa istisqa tanpa sholat, ya, tanpa sholat, langsung berdoa. Jadi seperti dalam riwayat ini, ya, para wanita datang menghadap Nabi SAW menangis, mengeluhkan keadaan mereka dengan kekeringan yang begitu berkepanjangan. Nabi SAW langsung berdoa. Ini cara yang pertama. Yang kedua, al-istisqa fi khutbatil jum'ah atau fi athari salatil mafruḍah. Berdoa istisqa dalam keadaan khutbah Jumat, sedang khutbah Jumat. Dan kita akan baca riwayat yang kedua ini tentang ini. Jadi ketika khutbah Jumat, di bagian doa di penghujung khutbah yang kedua, kita menyelipkan doa istisqa, dan ini sering terjadi di Masjid Nabawi dan Masjidil Haram ketika ada perintah dari raja untuk melakukan doa istisqa. Salah satu yang dilakukan adalah berdoa di khutbah Jumat. Dan itu mengangkat tangan sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Anas tadi. Atau di akhir sholat mafruḍah, di akhir sholat wajib yang didirikan. Kemudian yang ketiga, cara yang ketiga, dan ini yang paling sempurna, adalah doa istisqa dengan sholat 2 rakaat dan dengan 2 khutbah. Dengan 2 khutbah, seperti sholat Id, seperti sholat Idul Adha ataupun sholat Idul Fitri. Rinciannya tadi dimulai dengan keluar dari rumah, berkumpul di lapangan, lalu Nabi SAW menghadap ke arah kiblat, lalu kemudian mengangkat tangannya tinggi-tinggi, lalu dimulai dengan berdoa. Sebelum Nabi SAW mulai berdoa, Nabi SAW membalikkan selendangnya, lalu kemudian memulai berdoa dengan doa-doa istisqa. Lalu kemudian setelah berdoa, Nabi SAW memimpin sholat istisqa 2 rakaat, lalu kemudian setelah itu baru naik khutbah. Kemudian dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ya, ketika ditanya tentang salatnya Rasulullah SAW dalam istisqa, maka beliau menggambarkan bagaimana Nabi SAW salat istisqa. Kharaja Rasulullah SAW mutadzallilan mutawadhi'an mutadarri'an. Ini yang tadi kita sebutkan, bahwa ketika Nabi SAW keluar dari rumahnya menuju salat istisqa, beliau keluar dalam keadaan yang sangat tampak dari beliau bagaimana beliau merendahkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Keluar dalam keadaan itu. Hatta atal musalla, sampai mendatangi lapangan. Walam yakhtub khutabakum hadhihi, dan belum berkhutbah khutbah kalian ini. Walakin lam yazal fid du'a, tapi beliau senantiasa berdoa. Jadi dimulai dengan doa. Wat tadarru' wat takbir. Tsumma shalla raka'ataini, lalu kemudian salat 2 rakaat. Kama yusalli fil 'idi, sebagaimana salat yang dilakukan dalam salat Id, salat Idul Fitri dan salat Idul Adha. Nah, ini yang pertama. Kalau dalam riwayat ini langsung doa. Jadi ini jenis yang pertama. Jenis istisqa yang pertama, berdoa saja dan bukan di dalam khutbah Jumat, dan juga bukan mendirikan salat istisqa secara khusus. Kemudian yang kedua, ini hadis yang agak panjang, dan ini kisah dalam
khutbah Jumat, ya, dalam khutbah Jumat. Dan ini merupakan cara yang kedua. Hadisnya berada dalam Sahih Bukhari. Kita baca hadisnya. An Anas bin Malik, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna rajulan dakhala al-masjid, bahwasanya seseorang masuk ke dalam masjid yaumal jum'ah, ya, yauma jumu'atin, pada hari Jumat, min babin kana nahwa daril qada, dari arah pintu yang menjadi tempat darul qada, tempat menyelesaikan perkara dan persidangan. Wa Rasulullah SAW qaimun yakhtub, sedangkan Rasulullah SAW dalam keadaan sedang berdiri dan sedang berkhutbah Jumat. Fastaqbala Rasulullah SAW qaiman, lalu laki-laki ini, orang ini menghadap ke arah Nabi dalam keadaan berdiri. Tsumma qala ya Rasulullah, jadi ini memotong khutbahnya Nabi, ya. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, halakatil amwal, ya, harta-harta telah hancur, wa qata'at as-subul, dan jalan-jalan telah terputus. Fad'ullaha yughithuna, maka berdoalah kepada Allah agar Allah memberikan kita hujan. Farafa'a Rasulullah SAW yadaihi, lalu Nabi SAW, Rasulullah SAW mengangkat kedua tangannya. Tsumma qala, lalu mengatakan, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna. Ya Allah, turunkanlah hujan kepada kami, ya Allah, turunkanlah hujan kepada kami, ya Allah, turunkanlah hujan kepada kami. Qala Anas, ya, Anas bin Malik yang meriwayatkan hadis ini mengatakan, wala wallahi, demi Allah, ma nara fis sama'i min sahabin wala qaza'atin wa ma bainana wa baina sal'in min baitin wala darin, ya. Dan demi Allah, kita tidak melihat di langit ada awan. Kalau sahab itu satu awan, wala qaza'ah, kumpulan awan, wa ma bainana wa baina sal'in, dan tidak ada antara kami dan antara sala'. Sala' ini bukit yang berada di arah belakang dari Masjid Nabawi. Dan tidak ada di antara kami dan di antara bukit Sala' min baitin wala darin, dari rumah dan, ya, dari rumah. Bait dan dar itu sama saja. Qala fattala'tu min wara'ihi, fattalat min wara'ihi sahabah, lalu dari arah belakangnya muncul awan, ya, mithlat tursi, awan yang bundar, ya, melingkar. Falamma tawassatat as-samaa'a intasharat, ketika awan ini sudah berada di tengah langit lalu kemudian menyebar. Summa amtarat, lalu kemudian menurunkan hujannya. Fala wallahi, maka tidak, demi Allah, ya, ma ra'ayna syamsa sittan, kami tidak melihat matahari selama 6 hari. Summa dakhala rajulun min dzalikal bab, lalu di khutbah Jumat yang berikutnya, dakhala rajulun min dzalikal bab, laki-laki, ada seorang laki-laki lagi yang masuk dari arah pintu itu, fil jum'ah, ya, pada hari Jumat. Wa Rasulullah SAW qaimun yakhtub, sedangkan Rasulullah berdiri khutbah Jumat. Fastaqbalahu qaiman, dan menghadap ke arah Rasulullah dalam keadaan berdiri. Faqala, lalu dia mengatakan, ya Rasulullah, halakatil amwal wa inqata'at as-subul, harta-harta telah hancur dan inqata'at as-subul, dan jalan-jalan telah terputus. Fad'ullaha yumsikuha anna, maka berdoalah kepada Allah agar hujan ini ditahan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kita. Faqal, lalu Anas bin Malik mengatakan, farafa'a Rasulullah SAW yadaihi, lalu Rasulullah SAW mengangkat kedua tangannya. Summa qala, lalu mengatakan, berdoa, Allahumma hawalaina wala alaina, ya Allah, turunkanlah hujan di sekitar kami dan bukan di atas kami. Allahumma alal akami wal dhirab, ya Allah, turunkanlah hujan di atas bukit-bukit dan lembah-lembah. Wa butunil audiyati, dan perut lembah, wa manabitis syajar, dan tempat tumbuh-tumbuhnya pepohonan. Qala fa'aqlat, lalu kemudian Anas mengatakan hujan berhenti. Wa kharajna namshi fi syams, dan kami keluar, kita keluar berjalan di bawah terangnya matahari. Qala Syuraik, ya, salah satu periwayat mengatakan, bertanya kepada Anas bin Malik, ahwa rajulul awal, apakah yang datang kedua tadi adalah laki-laki yang pertama? Faqala ma adri, ya, Anas bin Malik mengatakan, saya tidak tahu apakah yang datang ini orang yang sama ataukah tidak. Ya, kita lihat beberapa lafaz dari hadis yang panjang ini. Yang pertama, halakatil amwal, harta-harta telah hancur. Yang dimaksud dengan harta di sini adalah hewan-hewan, yang terutama unta yang dimiliki yang atau dianggap sebagai harta yang paling berharga orang-orang Arab. Halakatil amwal, ya, harta-harta atau binatang-binatang ini, unta-unta ini telah hancur karena kekurangan bahan makanan, karena kekeringan yang terjadi, ya.
Wa qata'at as-subul, dan jalan-jalan telah terputus. Nah, yang dimaksud dengan inqata'at as-subul, yang dimaksud adalah bahwa unta-unta itu melemah karena sedikitnya makanan yang bisa mereka makan. Atau ada juga yang mengatakan bahwa as-subul sini jalan karena unta ini melemah atau sakit atau bahkan mati karena tidak mendapatkan makanan yang bisa dimakan di jalan-jalan yang dilalui oleh unta-unta tersebut, sehingga disebut wanqata'at as-subul, dan jalan-jalan itu terputus, ya. Nah, insyaallah yang lain ini bisa kita fahami, ya, dari doa Nabi, Allahumma aghithna, dan yang lain. Nah, kita lihat beberapa faedah yang kita bisa petik dari hadis ini. Yang pertama bahwa mengangkat tangan ketika berdoa istisqa ini dianjurkan, ya, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam khutbah Jumatnya. Padahal dalam khutbah Jumat ketika berdoa, beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ditemukan riwayat bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat tangan ketika berdoa. Yang Nabi sallallahu alaihi wasallam lakukan adalah mengisyaratkan dengan telunjuknya, ya, kalau berdoa di akhir khutbah yang kedua. Tapi kalau khusus dimasukkan doa istisqa, maka ketika berdoa istisqa itu diangkat tangannya, dan ketika selesai doa istisqa diturunkan lagi. Nah, dan ini berdasarkan dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang mengangkat tangan dalam doa, innallaha hayyun, sesungguhnya Allah itu malu, yastahyi idza rafa'al 'abdu ilaihi yadayhi, Allah Subhanahu wa taala malu ketika seorang hamba mengangkat kedua tangannya kepadanya, an yaruddahuma sifran, untuk mengembalikannya dalam keadaan kosong. Ya. Kemudian yang kedua, dalam hadis ini disebutkan atau doanya 3 kali terulang, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna. Dan di sini kita bisa petik pelajaran bahwa disunahkan berdoa itu diulangi sebanyak 3 kali. Jadi lafaz doa yang kita sebutkan dalam doa-doa kita sebaiknya kita ulangi sebanyak 3 kali sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu di dalam hadis ini kita bisa melihat bagaimana mukjizat, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana doa Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala seketika itu, ya, seketika itu. Bahkan dalam riwayat yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berdoa dan berdoa terus, ada sahabat yang melihat air hujan itu menetes jatuh, ya, karena kan atap Masjid Nabawi pada waktu itu hanyalah daun-daun pohon kurma jatuh dan mengenai kepala Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu bercucuran dari jenggot Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perkataan Anas bin Malik tadi, sebelumnya kami tidak melihat ada awan, ya, di arah belakang Masjid Nabawi, karena mereka mengira dan hujan kalau terjadi itu selalu mulai dari arah situ. Mereka melihat tidak ada awan, tapi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam selesai berdoa, muncul satu awan, lalu kemudian berbentuk lingkaran lalu menyebar. Ini kita lihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu mustajab doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitupun ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta doa yang kedua. Ya, ketika hujannya sudah terlalu lama, sudah 1 pekan hujan dari Jumat yang lalu ke Jumat di hari ini. Itu 1 pekan hujan. Kata Anas bin Malik, kita tidak melihat matahari selama 6 hari. Ya, tidak melihat matahari selama 6 hari. Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa dan seketika itu pula dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, ya, di dalam hadis ini ada doa ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Allah untuk mengalihkan hujan ini. Di sini ada satu pelajaran bahwa ketika kita mendapatkan sebuah nikmat, lalu mungkin suatu ketika nikmat ini justru membawa mudarat bagi kita, sebagai adab kita dalam berdoa, jangan kita berdoa untuk menghilangkan nikmat tersebut, tapi kita berdoa menghilangkan mudarat yang menimpa kita, lalu berdoa juga agar nikmat itu tetap ada, sebagaimana yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak berdoa kepada Allah untuk menghentikan hujan secara mutlak, tidak, tapi mengalihkan hujan ini ke arah dan tempat yang membutuhkan hujan tersebut, di lembah-lembah, di tempat tumbuhnya pohon, di perut-perut bukit, dan seterusnya. Ini yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan
kita mengambil hikmah dari sini bahwa ketika ada nikmat, jangan berdoa untuk menghilangkan nikmat itu kalau ada sedikit mudarat, tapi berdoa agar mudarat ini dihilangkan dari kita dan nikmat itu tetap ada dan tetap dilanggengkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian doa untuk mengangkat mudarat ini tidak bertentangan dengan sifat tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, meskipun sebenarnya kita menyerahkan kepada Allah itu lebih afdal. Dan Nabi SAW tahu bahwa turun hujan selama 6 hari ini membawa mudarat bagi penduduk Madinah. Ya, rumah-rumahnya hancur, air di mana-mana, ya bahkan mungkin ada terjadi genangan yang begitu tinggi. Nabi SAW tahu apa yang menimpa mereka. Sebelumnya juga Nabi SAW tahu kekeringan yang menimpa mereka. Ya. Dan nanti ketika ada yang meminta Nabi SAW untuk berdoa, barulah Nabi SAW berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Nabi tahu dan sangat tahu kalau ini butuh untuk kita berdoa. Tapi begitulah seorang Nabi bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti ketika ada sahabat yang meminta untuk berdoa, barulah Nabi SAW berdoa kepada Allah, baik itu di awal meminta hujan maupun di akhir berdoa untuk mengalihkan hujan tersebut. Kemudian dari hadis ini kita melihat hukum bolehnya bertanya kepada imam yang sedang khutbah jika ada suatu kebutuhan yang mendesak. Dan bahwasanya khutbah ini tidak akan terputus hanya karena terjadi pembicaraan antara seorang khatib dengan makmum. Dalam riwayat yang lain, Nabi SAW bahkan menegur orang yang ketika masuk ke dalam masjid lalu tidak sholat sunnah tahiyatul masjid. Nabi SAW menegur orang yang langsung duduk itu. Ya, apakah kamu sudah sholat? Belum. Kalau begitu, qum fasalli, berdiri dan sholatlah. Nabi SAW melanjutkan khutbahnya. Jadi kalau kita sedang khutbah Jumat, ini bagi para khatib dan dai ketika khutbah Jumat, kalau umpamanya ada anak-anak yang ribut di dalam masjid ketika kita sedang khutbah, tidak apa-apa ditegur. Ya, tolong diam, ya tolong diperhatikan anak-anak ini agar tidak ribut di dalam masjid ketika sedang khutbah. Kemudian faedah yang berikutnya bahwa disyariatkannya kita mengulangi doa sebanyak 3 kali sebagaimana dilakukan oleh Nabi dalam doa istisqa ini. Kemudian kalau doa istisqa ini dimasukkan dalam khutbah Jumat, maka doanya tidak menghadap ke kiblat. Iya. Kan kalau orang naik khutbah dia menghadap ke makmum dan itu tidak menghadap kiblat. Beda dengan ketika kalau sholat atau doa istisqa ini dilaksanakan dalam acara khusus, ya maksudnya sholat di lapangan lalu doa. Nah, doa sebelum sholat ini menghadap kiblat. Ya, jadi tidak ada tidak menghadap kiblat dan juga tidak membalik selendangnya seperti yang Nabi SAW lakukan dalam sholat istisqa atau berdoa sebelum sholat istisqa. Ya. Kemudian dari sini juga kita bisa ambil faidah atau pelajaran bahwa sholat Jumat ini mencukupkan kita untuk melakukan sholat istisqa, ya meskipun ini salah satu cara, ya. Jadi kalau bertepatan dengan sholat Jumat, cukup kita sholat Jumat saja dan doa istisqa-nya diselipkan dalam khutbah Jumat. Kemudian bolehnya kita mengangkat suara di masjid kalau ada kebutuhan seperti yang dilakukan oleh orang tadi, ya. Dia mengangkat suaranya dan berbicara kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tentu masih banyak, ya, faidah-faidah lain dari hadis yang telah kita bacakan ini. Kemudian yang berikutnya, yang terakhir dari faidah dari hadis yang ini, bahwasanya, ya, dalam doa Nabi SAW berdoa, Allahumma aghithna, ya Allah turunkanlah kepada kami hujan, dengan lafaz al-ghaith, hujan, ya, Allahumma aghithna. Dan Nabi SAW tidak mengatakan al-matar, ya, Allahumma amtirna, ya Allah turunkanlah kepada kami hujan. Karena al-matar, hujan, ya, dan al-ghaith ini penggunaannya dalam Al-Quran ini berbeda. Al-matar dalam Al-Quran yang bermakna hujan itu sering dipakai dalam makna yang negatif, ya, bahkan bisa jadi azab. Seperti yang disebutkan dalam ayat Allah, dalam Al-Quran, dalam surat Al-Anfal ayat 32. Wa idh qalu Allahumma, dan ketika mereka mengatakan Allahumma, ya Allah. Jadi ini kaum yang durhaka kepada Allah membangkang kepada nabinya. Allahumma in kana hadha huwal haqqu min indik.
jika saja ini benar dari sebuah yang hak dari sisimu, fa amtir alaina hijaratan minas sama, maka hujanilah kami dengan batu dari langit, awi tina bi'adzabin alim, atau datanglah kepada kami azab yang pedih. Ini disebutkan dalam riwayat atau dalam tafsirnya bahwa yang mengatakan ini adalah Abu Jahal atau An-Nadhr ibnul Harith, kufar Quraisy dan kaum musyrik Quraisy. Dan juga dalam ayat yang lain, wa amtarna alaihim mataran fasa'a matarul mundarin, dan kami hujani kepada mereka hujan, fasa'a matarul mundarin, maka sangat buruklah hujan yang diturunkan kepada orang-orang yang diberi peringatan tersebut, karena hujan yang diturunkan adalah hujan batu yang menimpa dan diturunkan kepada kaum Nabi Lut alaihi salam. Begitu juga dalam surat Al-Anfal juga ini, ya, surat An-Nisa ayat 102, wala junaha alaikum in kana bikum adzam mim matarin, dan tidak ada dosa bagi kalian jika kalian sakit karena hujan. Jadi matar di sini bermakna negatif karena mendatangkan sakit. Au kuntum marda, atau ketika kalian dalam keadaan sakit, antadau aslihatakum, untuk kalian meninggalkan meletakkan senjata kalian. Adapun kata al-ghaits, ya, nah ini yang disebutkan dalam makna positif dalam Al-Qur'an. Allah menyebutkan wa huwal ladzi yunazzilul ghaitsa min ba'di ma qanatu, dan dialah zat yang menurunkan al-ghaits, hujan, min ba'di ma qanatu, setelah mereka putus asa, wa yanshuru rahmatahu, dan Allah menyebarkan rahmatnya, wa huwal waliyul hamid, dan dialah yang maha menjaga hambanya dan maha terpuji. Begitu juga dalam firman Allah, kamatsali ghaitsin a'jabal kuffara nabatuhu, seperti hujan yang membuat senang para petani, tumbuhan-tumbuhannya. Ya, hujan ini menumbuhkan tumbuhan dan ini membuat para petani itu senang. Ini makna yang positif, dan itu memakai kata ghaitsin, ya, hujan. Nah, masih sangat banyak ya faedah dari hadis yang agak panjang ini. Kita masuk ke doa yang ketiga. Ini mungkin lebih pendek. Dalam Sunan Abi Dawud dari Abdullah bin Amr bin As, ya, anaknya Amr bin As dan juga seorang sahabat. Beliau mengatakan, karena Rasulullah SAW, bahwasanya Nabi SAW, idza istasqa, jika meminta hujan atau berdoa meminta hujan, qala, beliau mengatakan, Allahumma asqi ibadak, ya Allah turunkanlah hujan atau berilah minum hamba-hambamu, wa bahaimaka, dan binatang-binatangmu, wansyur rahmataka, dan sebarlah rahmatmu, wa ahyi baladakal mayyit, dan hidupkanlah negerimu atau tanahmu yang mati, ya, negerimu yang mati. Nah, ini langsung berdoa, ya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam jika berdoa istisqa mengucapkan doa yang seperti ini. Saya kira lafadznya sangat jelas, ya. Allahumma asqi ibadak, ya Allah berilah minum kepada hamba-hambamu, wa bahaimak, dan binatang-binatang yang merupakan milikmu, wansyur rahmataka, dan sebarlah rahmatmu, wa ahyi baladaka, dan hidupkanlah negerimu, tanahmu yang mati. Kita langsung ke beberapa faedah dari hadis ini. Yang pertama, di sini menjelaskan bagaimana syafaqah Nabi, ya, bagaimana bentuk kepedulian Nabi kepada semua makhluk Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa bukan hanya untuk manusia saja, tapi untuk binatang, untuk tanah, dan semuanya. Ya, sebagaimana dan ini bukti bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus untuk sebagai rahmatan lil alamin, sebagai bentuk rahmat Allah Subhanahu wa taala untuk seluruh alam semesta. Karena begitu perhatiannya Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan hanya kepada manusia, tapi juga kepada binatang, kepada tanah yang tandus. Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa untuk itu semua. Dan ini salah satu penjelasan dari makna bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus sebagai rahmat untuk seluruh sekalian alam. Kemudian faedah yang kedua, bahwasanya diturunkannya hujan dari langit ini merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, kasih sayang Allah untuk hamba-hambanya. Dan bahwasanya ini merupakan tanda kekuasaan yang menunjukkan kesempurnaan dari kekuasaan dan kemampuan Allah Subhanahu wa taala. Wa min ayatihi ayursilar riyaha mubasyiratin wa liyudhiqakum min rahmatihi wa litajriyal fulku bi amrihi wa litabtaghu min fadlihi
wa la'allakum tashkurun. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya an yursilar riyaha mubasyiratin, mengirim kepada kalian angin sebagai berita gembira, pembawa kegembiraan. Wala yudhiqakum min rahmatihi, dan agar membuat kalian merasakan rahmatnya. Wala tajrial fulku bi amrihi, dan untuk menjalankan perahu atau kapal dengan perintahnya. Wala tabtagu min fadlihi, dan kalian mencari rezekinya. Wa la'allakum tashkurun, dan agar kalian bersyukur. Ya. Kemudian faedah yang berikutnya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang menghidupkan tanah yang tandus dengan diturunkannya hujan, ini sebagai bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala dapat menghidupkan sesuatu yang mati. Ya. Dan ini hujjah ini atau argumentasi ini digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang tidak percaya bahwa mereka akan dibangkitkan dan dihidupkan setelah mati. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fanzur ila athari rahmatillah." Maka lihatlah kepada bekas-bekas rahmatnya Allah. Kaifa yuhyil arda ba'da mautiha, bagaimana Allah menghidupkan tanah setelah matinya, ya setelah tandusnya. Inna dzalika la muhyil mauta, sesungguhnya Allah la muhyil mauta, dapat menghidupkan yang mati. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia terhadap segala sesuatu maha kuasa. Ya. Nah, ini beberapa faedah dari hadis atau doa yang terakhir ini, atau doa yang terkandung dalam hadis yang terakhir ini. Jadi ini 3 doa istisqa yang bisa kita baca, baik itu hanya doa saja, ataupun kita selipkan dalam khutbah Jumat, ataupun kita khususkan untuk sholat khusus, sholat istisqa, dan kita berdoa sebelum sholat istisqa, lalu kemudian sholat 2 rakaat, lalu kemudian khutbah yang dilakukan oleh sang imam. Demikian apa yang bisa kami sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Insya Allah kita akan lanjutkan pertemuan berikutnya dengan bahasan tentang doa ketika turun hujan. Ya, doa ketika turun hujan, atau ketika di awal turun hujan dan ketika hujan itu telah berhenti. Demikian apa yang bisa kami sampaikan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Kita tutup majelis kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.